Puerto Paraiso menuju ke arah bagian El Pozo, Monte Nuevo. Dan ini mungkin yang akan membuat teman-teman yang bergerak ke arah bagian utara akan cukup kesulitan karena jauh memang kali ini. Yes, map Miramar, map yang paling luas dan juga map yang kotanya jauh-jauhan jaraknya. Betul. Ini akan menjadi tantangan tersendiri tentunya bagi 16 tim yang sudah mulai jatuh dari pesawat menggunakan parasut mereka. Tentunya ada yang mengincar Impala, ada yang mengincar dari Le Bendista. Tapi kita lihat tentunya teman-teman yang lain karena 3/4 dari Miramar yang tidak terjamah itu kemungkinan besar akan menjadi circle terbesar nantinya. Nah itu dia menjadi berbahaya tentunya jikalau bahkan sebelum circle menuju ke arah kota-kota tersebut kita berbicara San Martin misalnya, kita berbicara water treatment, La Cobreria di bagian atas. Ini butuh untuk mendapatkan vehicle terlebih dahulu. Dan berbicara tadi kita membahas Pecado, kita membahas Team to the Bone. Akankah mereka turun ke arah bagian tersebut? Karena gue lihat udah mulai ada tuh si warna ungu, si to the bone yang turun ke bagian Pecado. Yes, sedangkan dari tim tetangganya dari Pasopati kali ini mencoba untuk melakukan hal yang sama, dia tapi lebih memilih untuk tinggal di pelataran Pecado ya, di luaran-luaran Pecado. Jadi kita lihat dulu nih apa yang akan terjadi antara Pasopati dan juga tim to the bone. Apakah akan terjadi war di early ataukah seperti apa? Jadi kita lihat setelah masuk ke map Miramarnya kali ini. Betul banget, dan ini dia zona pertama ternyata shifting ke arah bagian kiri. Tidak banyak tim yang berada di luar zona, gue lihat mungkin hanya 2. Dari tim nomor 12 yaitu dari Jakarta Pride. Dan dari tim nomor 7 itu Gene Ryodan yang pasti menonton anime mereka. Itu Hunter x Hunter. Betul. Nonton juga? Nonton saya. Bagus. Dan ini menarik nih ya Jal ya, karena tadi di Erangel turun tempatnya Aura, Giorgiopo. Miramar turun tempatnya Bigetron, Pecado. Berarti Sunhawk turun apakah turun di Perdes Resort punya Ivos atau justru tempat lainnya bisa jadi bisa jadi. Atau ya seperti apa ya. Namun kita lihat sudah ada sebuah knockdown terjadi di bagian awal-awal menggunakan UMP, berarti jaraknya cukup cepat. Namun kali ini masih kita saksikan Neka Eko, satu tim yang bermain di bagian sekitar ini harusnya Monte Nuevo dan jauh dengan lawannya karena 3 temannya lain pun ternyata tidak terlalu banyak untuk bisa mendapatkan tempat di kota tersebut. Mengingat tadi ada satu tim lain juga yang turun di tempat yang sama. Nah itu dia. Yes, dan tentunya mereka juga nggak mau terlalu gegabah ya. Di early langsung melakukan fight di awal-awal, menurut gue cukup rugi juga. Betul. Apalagi tim nomor 11 ini dari seorang dari Neka Eko ya, dari Neka Eko. Dari Neka Eko sendiri dia tadi placement pointnya kurang cukup baik sebetulnya. Ya, tapi kita lihat ternyata langsung di bredel aja. Tim nomor 13 kali ini sudah melakukan tembakan pertama. Peringatan terhadap tim nomor 3 yang sedari tadi berdiam di sana. Jak Tim Reborn menjadi target operasi kali ini. Betul, Mong Tim luar biasa sekali. Mereka langsung controlling area. Udah mendapatkan 2 knockdown ke arah tim nomor 3 yaitu dari Jak Tim Reborn. M24 coba digunakan. Sekarang UMP kembali lagi digunakan. Ada sebuah pick off. Dan justru datang temannya yang berikutnya 3 player dari tim Mong Tim. Ter-take down oleh tim nomor 13. Dan ini dia, ini berbahaya sekali. Sorry, dari tim Jak Tim Reborn ter-take down oleh Mong Tim. Dan ini berbahaya karena di awal sudah kehilangan 3 active player. Menyisakan 1 doang. Mereka bermain di El Pozo, map yang sangat luas atau area yang sangat luas. Dan ini akan sangat menyulitkan mereka. Karena 1 lawan 4 ini sulit terutama di kota sebesar El Pozo. Yes, dan tim dari Jak Tim Reborn tadi 1 orang yang tersisa langsung meninggalkan El Pozo. Dengan tertatih-tatih karena 3 temannya harus ditinggalkan begitu saja. Ya betul banget, dan kata Ijal tadi di mana pergerakan dari The Last Man Standing ini harus langsung menuju tempat lain. Karena satu-satunya harapan kali ini adalah untuk saving placement. Karena bagaimanapun 1 melawan 4 apalagi di titik kompetisi seperti ini tidaklah mudah. Dan ini dia naif ya. Harus melakukan repositioning, mencari tempat lain, ditambah senjata dia tidak terlalu baik, UMP dan juga Beryl di sana. Jadi tidak ada senjata yang sangat on point untuk mid range menghadapi player-player lain dari tim Mong, dari tim nomor 13. Setidaknya dia akan mengincar placement point nantinya agar tidak terlalu mendapatkan 0 poin di tusunnya. Sedang kita lihat point of view dari tim nomor 14 yaitu dari Jakarta Revengers kali ini. Dari seorang Yeonzi. Ini 365 Yeonzi kali ini mencoba untuk mencari musuhnya yang tadi sudah terreveal sebetulnya. Namun dari tim sebelahnya yaitu tim nomor 4
dari Rock Swarog kali ini yang akan melakukan peperangan di early. Ini cukup menarik. Miramar yang kotanya berjauh-jauhan malah langsung terjadi peperangan di awal-awal game Bang Doge. Betul, dan yang gue lihat adalah kota-kota yang memang agak pojok dalam artian misalnya kali ini La Cobreria, tadi Monte Nuevo, kota-kota yang memang tidak berada di sentral dari map. Dan lihat, satu play dari Roxy sepertinya udah mulai terspot, namun Yonzi yang lebih berbahaya, dia sadar itu, dia repositioning, cari broken wall, cari compound terlebih dahulu. Dan ini pertanda besar, berarti ada dua tim yang menghuni satu kota yang sama. Akankah pick off dilakukan dan udah mulai terdeteksi di sana. Nate dilemparkan tidak on point ternyata ke arah Yonzi. Dari Roxy sudah mulai aware dan mengirimkan beberapa player ke titik-titik buta dari Yonzi. Yes, dan kita lihat dulu, menunggu, terus menunggu, tidak boleh terburu-buru, tapi kita lihat sudah ada tembakan yang melancarkan dari arah belakang. Tapi kita lihat harus turun terlebih dahulu tim nomor 4 dari Rock Swarog. Tidak mau terlalu gegabah juga karena hujaman peluru sudah mulai dilancarkan oleh tim dari Jakarta Revengers kali ini. Betul, ini dari Rock Swarog atau Roxe Swaroge ini tidak terlalu baik karena tidak punya vest sama sekali. Mengganti karena Winchester pick dengan scope 1,7 bisakah untuk menumbangkan player-player dari tim lainnya yang sudah mulai mendekat. Dan ini dia pengamatan ditinggalkan satu orang yaitu Ombe, di mana teman-temannya di bagian belakang akan mencoba melakukan repost. Live guys di Nimo. Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. Positioning, melengkapi loot lagi. Dan ini akan menjadi stalemate yang cukup panjang mengingat masih masuk dalam zona juga. Dan La Cobreria adalah kota yang besar, kota yang dipisahkan jalan raya dan bisa untuk memaksimalkan loot di compound sekitar dari La Cobreria sendiri. Yes, gue pikir mereka berdua tidak akan bertarung terlebih dahulu. Betul. Yes, karena masih terlalu risky juga kalau misalkan ada open fire yang mereka lakukan. Dan kita lihat dulu sekarang berpindah ke point of view-nya Pasopati Nobody. Kali ini mereka dengan tenang tanpa ada gangguan dari tetangga-tetangganya melakukan looting. Dan tentunya ini belum cukup juga, mereka akan segera berpindah tentunya setelah ini. Tapi sebelum itu, kalau misalkan menurut Bang Doge nih kali ini, dari tim nomor 10, arah manakah yang akan membawa mereka ke circle selanjutnya? Ini menarik ya melihat dari tim Pasopati. Ini adalah sebuah tempat di sekitaran Pekado. Yang tadi kita bahas dari Ijal juga, di mana mereka tidak langsung tusuk ke arah bagian Pekado karena memang riskan yang dihadapi adalah para pemain to the bone. Di mana ada Zuxi, Luxi, Jaden dan juga dari seorang Redface. Jadi mereka akan scrapping dan udah ada di bagian atas dekat Cumacera. Walaupun begitu, pergerakan dari To The Bone juga sepertinya cepat. Mereka tidak mau lama-lama di bagian Pekado karena Pekado memang sentral dari Miramar. Tapi circle-nya ke arah bagian kiri. Oleh karenanya mereka tidak mau terlalu lama di bagian pojok. Dan melihat game pertama, mereka adalah tipikal tim yang langsung tabrak ke arah bagian tengah nih, Jal. Yes, betul sekali. Dan mungkin saja itu bakal dilakukan kembali di map Miramar kali ini. Tapi kita lihat dulu nih. Dari tim nomor 6 kali ini, berganti kita ke Richu NL kembali. Dia sekarang sedang melakukan rotasi juga, 2 vehicle dilakukan, bagi 2, dan sekarang mereka sedang menuju ke arah utara. Apakah yang akan mereka lakukan di area sana? Apakah akan melakukan lootingan-lootingan baru juga? Ataukah mereka akan bermain objektif dengan masuk ke circle terlebih dahulu? Jadi kita tunggu saja apa yang mereka lakukan. Dari Bang Doge sendiri, menurut Bang Doge tim nomor 5 ini akan, nomor 6 maksud saya akan seperti apa selanjutnya? Kalau dari tim nomor 6 harusnya di bagian high ground tersebut mereka akan bertahan terlebih dahulu saja. Karena di bagian utara dari bagian Pekado itu banyak loot yang bisa dilengkapkan. Jadi stay for a while. Namun yang menarik adalah lagi dan lagi kita membahas tim Pasopati yang kali ini udah melihat pergerakan To The Bone. Dan To The Bone pun sudah aware ada tim Pasopati. Keduanya turun, keduanya set up. Namun siapa yang akan terknockdown terlebih dahulu? Namun udah ada tapping yang dilakukan oleh dari tim To The Bone. Tembakannya tadi mengenai beberapa hit. Ada pergerakan yang cukup cepat dari Redface juga. Ini akan menjadi sebuah sangkar yang dibangun oleh To The Bone ke arah tim Pasopati. Karena udah mulai dikelilingi. Lihat 4 arah yang berbeda akan menembaki ke arah player-player Pasopati kali ini, Jal. Lagi-lagi dilakukan strategi yang sama ketika di Rangel tadi. Mengurung tim yang mulai mengincarnya dan kita lihat sudah terjadi penggerebekan di sana. Ada beberapa, oh my god, langsung meledak vehicle-nya loh. Luar biasa Zuxi. Betul banget. Dari Pasopati berusaha untuk melakukan repositioning, cabut dari tempat tersebut dan justru tersekan melihat pergerakan dari To The Bone akan langsung confirm. Maju ke arah bagian compound, 2 orang udah bagian di depan, 2 orang lagi maju ke arah bagian belakang. Dari seorang Sersis sekarang tidak terlalu aman. Akan ada close quarter combat terjadi seharusnya dalam waktu dekat namun belum mengganti. Dari M4 ke arah bagian Uzi, satu teman yang lain di bagian gudang juga udah mulai ter-take down. Low HP banget untuk beberapa player dari Pasopati dan bahkan Luxi fight ke arah bagian atas sebut tembakan dari bagian belakang namun itu dia maju dari bagian lain. Pasopati ter-take down. Ada balasan yang terjadi.
udah cukup low HP. Langsung dilakukan sebuah end terlebih Oh, dahulu. oh. Yang ini dia, the last man standing, Pebong. Bisakah untuk bertahan dari gempuran to the bone yang makin keras. Maju ke arah bagian depan. Luxi lempar Nate cukup matang. Meletup di sana memberikan damage saja karena Pebong berhasil Wah. bergerak. Namun Nate berikutnya dari Jaden dan rata. Pasopati dipulangkan ke lobby oleh tim to the bone. Yes, pergerakan yang sangat baik dari To The Bone. Dari awal ketika mereka sudah mereveal ada Pasopati di salah satu compound, mereka langsung turun, mereka langsung bagi menjadi 4 bagian. Namun sayang, seorang Redface harus ditumbangkan kali ini, dan ini menurut gue satu kerugian yang cukup besar mereka karena masih lama, masih banyak circle yang harus mereka lewati. Setuju banget, ini masih circle pertama. Namun tadi memang dari Pasopati agak cukup kelimpungan ya Jal ya. Betul, Karena betul. memang langsung dikelilingi, langsung dibuat perlingkaran terlebih dahulu. Dan bahkan satu player dari Pasopati yang berusaha untuk repositioning diledakkan vehicle oleh seorang Zuxi. Itu keren banget sih Zuxi, gila sumpah. Tapi yang gue kredit sih tadi dari Pasopati ada fight di arah gudang dan mereka setidaknya berhasil untuk menumbangkan salah satu pemain dari To The Bone. Itu kredit yang sangat besar loh. Betul, karena Redface juga bisa di Redface take loh. down, salah satu player yang kuat sekali di Yes. jarak close combat. Dan sesuai dengan prediksi gue Jal di awal, mereka memang menjadi tim yang sepertinya akan bermain sentral di pagelaran Pekan Olahraga Nasional kali ini. Karena zona kedua tadi udah mulai pop out. Dan memang posisi mereka sekarang sentral oleh karena mereka komit banget nih untuk fight dengan tim Pasopati tadi di sini. Yes. Kalau misalkan dibilang ya kayak ini tempat gue nih, sorry maaf. sorry maaf, jangan Oh, ada yang diambil ganggu dulu dulu, ya? diambil dulu, iya. Oke, menarik banget untuk menyaksikan warna baru menurut gua. Yes. Namun tadi ada pemantauan juga dari tim Rich, dari tim nomor 6 ke arah tim To The Bone. Walaupun gue belum lihat ada knockdown di elimination fit. So let's see later. Karena satu tim yang agresif juga itu dari tim nomor 13, Smong Team yang tadi Yes. berhasil untuk take down 3 player dari Jack Team Reborn. Kali ini masih berada di bagian El Pozo, belum bergerak lagi ke arah bagian bawah. Namun beberapa waktu ke depan mereka harus bergerak karena jarak 700 meter itu tidak dekat Iya, untuk masuk tidak dekat. dalam zona. Yes, meskipun tadi ada vehicle yang 2000 juta, kita lihat sekarang tim nomor 9 sudah melakukan spray ke arah depan sana. Apa tim kali ini pelakunya mencoba untuk menumbangkan salah satu tim yang ada di depan, yaitu tim nomor 16 dari Dewa United. Serius kali ini akan terjadi peperangan jarak jauh, Bang Doge. Kita lihat di seberang, bukit lawan bukit masih tapi kita lihat hampir saja tadi seorang Rain. Oh my god, hampir aja tadi. Untung dia masih bisa nge-prone loh. Betul, untung dia masih nge-prone terlebih dahulu dan tidak terkena knockdown ya Yes, dari yes, seorang yes, yes, Flux yes. tadi ya. Namun ini dia ada sebuah long range battle dan menurut gue itu wajar banget terjadi di Miramar karena memang tadi Ijal udah membahas memang paling luas ukuran memang Wow, yes. memang sama kayak Erangel tapi luas daratannya 80% lebih banyak tentunya daripada Erangel yang hanya 60% menjadikan long range battle ini membutuhkan senjata yang proper minimal Betul. Scar L dan M4 sebagaimana yang digunakan oleh BSG dan juga scope kali 3, kali 6 apalagi kalau mempunyai sniper baik itu DMR maupun bolt action. Iya, itu bakal jadi satu tambahan poin juga ya buat teman-teman yang kalau misalkan di Miramar ini hebat dalam menggunakan sniper, sangat-sangat berfungsi sekali, sangat-sangat berguna karena sekali lagi diingatkan bahwa di Miramar daratannya 80% dan bangunannya hanya sekitar 20% saja. Itu artinya pertarungan-pertarungan di open field dan juga long range seperti ini bakal terjadi setiap saat ya. Ya betul banget, kita akan lihat nanti tentunya bagaimana kelanjutannya karena dari tim nomor 16 ternyata Dewa United tidak hanya berhadapan dengan tim tersebut, juga datang tim lainnya. Tidak terdengar anti mecha dari bagian belakang, ini sebuah kerugian bagi Dewa United karena ada beberapa utility yang bisa dimainkan. Namun dari tim mecha pun di sini yaitu anti mecha bahaya karena dari tim nomor 8 yaitu anti mecha hanya bermain dengan 3 orang Yes. melawan 4 orang menjadi sebuah medium range battle. Ada dari bagian bawah Zenon juga yang masih belum melakukan heal 600 meter menjadi jarak mereka. Kalaupun tadi fight pecah ini akan menjadi kerugian. Betul. Karena bagaimanapun bagi tim manapun baik yang menang apalagi yang kalah. Iya, sudah dibilang juga tadi oleh Bang Doge di awal bahwa fight-fight di luar zona sebetulnya sangat-sangat berbahaya sekali untuk dilakukan. Jadi alangkah baiknya untuk memperdekat diri terlebih dahulu ke area zonanya, setidaknya memangkas beberapa meter. Tadi sudah terlihat juga dari 700 meter mereka pangkas 100 meter sehingga jaraknya tinggal 600 meter saja menuju zona kali ini. Dan sepertinya kita lihat masih berlanjut, ada setidaknya 3 tim sekaligus di area sana Bang Doge. Betul, boleh nggak ya kita dilihatin dari zonanya dulu karena gue penasaran banget di manakah sentral berada. Karena dengan melihat sentral tentu kita bisa melihat tim-tim mana nanti yang akan lambat untuk masuk dalam zona dan mungkin akan berbahaya banget buat mereka. Karena gue lihat dari tim To The Bone pun Ya. juga dari sentralnya. Yes, kita masih belum melihat dari Bapak Observer untuk memperlihatkan zona mana yang sudah kita lihat dan
Let's see, dari Rich Kentu kali ini. Lagi-lagi dia melakukan pengintaian terhadap tim nomor 4 tadi ya kalau misalkan gue lihat. Dan juga tim nomor 5 tentunya yang perlu diwaspadai. Dan ini ya Bang Doge, map yang sudah diperlihatkan oleh Bapak Observer, terima kasih. Wah luar biasa, ternyata benar sekali menuju ke arah bagian kiri dari Pekado. Dan ini menjadikan banyak tim kali ini di JAL yang belum masuk ke dalam zona. Ada Dewa United dari bagian kiri, Yes. kemudian juga ada Rich juga dari bagian kiri, kemudian tim nomor 12 yang baru masuk ke arah bagian Pekado. Dan ini mungkin menjadi keuntungan bagi tim-tim yang udah dari bagian tengah, termasuk diantaranya To The Bone yang sekarang ada di bagian layar. Kita lihat bebas sekali mereka melakukan pick off karena lawan-lawannya. Yes, dan kompon yang sangat baik juga di mana 360 derajat dia bisa melihat ke semua arah. Tapi kita lihat dari seorang Zuxinya harus terkena, Luxi maksud saya, harus terkena beberapa peluru panas yang membuat dia harus sedikit melakukan healing terlebih dahulu. Betul, ini pasti para fans dari Bigetron seneng banget ya bisa melihat Luxi lagi bermain Iya. bebas dengan DMR-nya, di mana udah lama juga kita nggak ngelihat yang selepas ini untuk melakukan tapping ke arah bagian depan. Namun ini dia berbicara lepas dari tim Kerak Telur, benar-benar mengamati pergerakan dari tim nomor 15 yaitu Rainforce, di mana satu player knockdown, satunya lagi low HP dan bahkan masih ditembakin terus ke arah vehicle yang udah sangat low HP. Dan ini dia Miracle memberikan miracle ke arah temannya dengan melakukan flying. Dua player dari tim Rainforce ter-take down kali ini. Dan kalau akan ada commit push yang dilakukan, mereka setidaknya udah menang secara kuantitas. Yes, dan sekali lagi gue ingat bahwa Kerak Telur ini adalah salah satu tim yang mendapatkan second position tadi. Dan benar saja, agresivitas yang mereka tunjukkan kepada kita semua benar-benar bagus sekali. Dan kali ini kita berpindah terlebih dahulu kepada seorang Polsa. Coba untuk melemparkan grenade kali ini. Akan terjadi close combat beberapa detik lagi. Tapi kita lihat salah satu temannya harus terduduk lucu. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mencoba untuk di-spray down dulu. Tapi masih belum ter-reveal. Di manakah salah satu? Mulai kelihatan sekarang Bang Doge. Dan itu dia grenade-nya udah dilemparkan. Tapi kita lihat tim nomor 15. Seorang Craft mencoba untuk mencari lagi. Tadi satu orang yang berhasil di-take down oleh dia. Tapi masih belum bisa untuk dilakukan, untuk dideteksi maksud saya. Betul, tadi yang sangat disayangkan dari tim ini adalah mereka tidak cepat untuk melakukan sebuah clearing area dulu. Karena Rumah Dewa mempunyai satu sisi yang lain. Dan ini dia close quarter combat terjadi. Justru what happened dari tim Kerak Telur justru diratakan oleh defensif yang dibangun oleh Reinforce. Ini yang gua katakan, harus tahu seluk-beluk dari compound. Rumah Dewa ini ada main compound, ada side compound di bagian sampingnya, dan mereka tadi justru langsung lempar nade ke bagian atas tanpa mengindahkan ada titik lain yang harus dijaga. Dan ini justru dibalikkan keadaannya, turntable dan 4 elimination masuk ke arah tim nomor 15 Reinforce. Sayang banget apa yang dilakukan Kerak Telur, padahal tadi di awal sudah sangat-sangat bagus sekali. Namun sekali lagi, PUBG Mobile apapun bisa terjadi, Betul. apapun bisa dilakukan. Ketika kalian awareness-nya sedikit berkurang, maka disitulah musuh kalian akan menyantapmu. Itu dia. Jadi harus diingat banget ya buat teman-teman semua untuk clearing area terlebih dahulu sebelum commit untuk melakukan fight. Karena tadi ada tembakan juga dari tempat-tempat lainnya. Dan ini dia, peperangan kembali lagi berlanjut dari tim nomor 4 Roxas War OG. Kali ini udah mulai di pick off oleh Jaden. Ada sebuah nade lempar ke arah bagian depan, meletup di sana memberikan splash damage. Namun belum knockdown. Dan pelebaran gameplay dari tim To The Bone kali ini sangat rapi karena juga tetap memberikan smoke ke arah bagian kanan agar tidak ada pick off dari tim-tim lainnya. Yes, sementara itu dari area sebelah kiri tim nomor 4 yaitu Vindexa Underbolt kali ini juga dalam bahaya. Karena maksud saya dari tim Roxas Warrock dalam bahaya karena Vindexa Underbolt sudah memantau mereka dari arah atas. Tapi mereka juga tidak bisa masuk karena sudah dijaga oleh To The Bone. Gerbang yang cukup besar harus didorong oleh mereka. Ya betul banget, ini ada di bagian pinggir tentunya. Ada pengamanan satu vehicle terlebih dahulu karena bagaimanapun masih butuh vehicle, ini masih zona keempat tentunya. Dan ini yang tadi disebutkan oleh Ijal, Vindexa Underbolt juga sekarang sedang mencoba untuk masuk ke arah bagian dalam, namun tertahan dia. oleh Dewa United Series, di mana ada sebuah net kembali lagi hampir dilemparkan Satan. Udah cukup low HP, low di sana, dan juga Satan menjadi true active last man standingnya untuk melawan dari Dewa United. Satan sepertinya lebih memilih untuk melakukan repositioning dengan vehicle-nya. Namun lihat tembakan demi tembakan terus dilakukan dari bagian depan dan dia udah cukup low HP. Vehicle sudah meletup di sana dan pulang ke lobby untuk tim Vindexa Underbolt. Benar-benar buruk sekali untuk
para pemenang kita di awal match tadi, tim nomor 2, tim nomor 3 malah tidak masuk ke third position ataupun second position kali ini, tapi dilanjut kembali seorang Luxi kali ini dengan tapping yang sangat-sangat luas kali ini. Kita diperlihatkan kembali apa yang sebenarnya dia inginkan dari dulu dan dicoba untuk melakukan setup smoke terlebih dahulu. Betul. Karena mereka harus gulung-gulung gaming terlebih dahulu karena cukup bahaya juga karena terlalu open kalau menurut gua. Betul, terlalu open, Terlalu namun open. satu hal yang sangat luar biasa adalah predik circle mereka sekarang ada di bagian tengah lagi. Dan ini menjadi cobaan sekaligus juga usaha yang harus dimaksimalkan oleh tim-tim lainnya. Karena bagaimanapun yang ada di bagian tengah adalah To The Bone. Dan bahkan Jaden tidak terlihat berhenti untuk terus mengambil korban-korban dari lawan-lawannya. Kali ini Roxas Watt di bagian bagi, udah cukup low HP, tembakan terus ke arah bagian depan. Satu knockdown bahkan through the smoke. Dua bahkan kali ini, what a shot dari seorang Jaden kali ini teman-teman sekalian. Wow, spray to the smoke yang sangat-sangat baik sekali oleh seorang Jaden tadi. Berhasil setidaknya menumbangkan 2 orang di sana. Cukup kelibungan langsung di satu tim yang ada di depan sana. Dan kita berpindah terlebih dahulu terhadap tim dari Jakarta Revengers yang dari tadi menempati high ground di area samping circle kali ini, Bang Doge. Betul banget, dan ini adalah 2 player community, berarti ya dari Maruzama dan juga Eagle 365 dari tim nomor 14 sendiri, itu Jakarta Revengers. Dan sepertinya dari bagian pinggir circle mereka tidak mau terlalu berlama-lama, udah mengambil vehicle masing-masing dan harus mulai masuk ke dalam zona. Ini dia Shisho udah mulai maju ke arah bagian dalam, namun cukup berbahaya karena di depan mereka Neka juga sudah menjaga. Dan itu dia Shisho turun dari bagian kendaraan, tembakan ke arah bagian depan, kali 4-nya tidak memberikan sebuah knockdown, hanya damage yang cukup banyak. Dan ini tidak terlalu baik karena membuka posisi dari Shisho sendiri. Namun dari Neka juga tidak ada tembakan balasan yang diberikan. What happened kepada kedua belah pihak ini, dan baru justru Luxi yang nembakin mereka dan teman-teman dari To The Bone lainnya. What happened dengan gameplay kali ini, Jal? Gak tahu apa yang terjadi tadi. Kenapa ketika sudah ada open fire arahnya jelas sekali tapi tidak ada tembakan balasan. Sedangkan kita lihat tim dari To The Bone menjadi cukup diunggulkan kali ini karena peperangan yang terjadi di luar sana membuat dia cukup luas untuk menembaki semua arah mata angin kali ini. Betul, dan bahkan lihat zona kelima kembali lagi untuk zona mereka. 8 sudah didapatkan, Yes. Mate lempar ke arah bagian depan lagi, cukup matang. Tim nomor 3 meletup di sana, tidak memberikan knockdown. Namun dari tim nomor 9 bergerak sangat luas di bagian open field, mulai terdeteksi, udah cukup low HP. Dan dari teman-temannya lain memberikan sebuah net ke arah bagian depan, namun tidak memberikan damage yang besar ke arah Zuxi dan juga kawan-kawan lain dari To The Bone yang sekarang benar-benar jagain seluruh entry point ke arah tempat mereka nih, Jal. Yes, ini benar-benar kembali terjadi lagi. Cuman kebalikannya, kalau misalkan di Ranger tadi mereka yang kandangin orang, sekarang mereka yang mencoba untuk mengundang orang-orang masuk ke dalam. Dan apakah hal tersebut akan menjadi sesuatu yang positif ataukah negatif? Mengingat tim dari To The Bone hanya tersisa tinggal 3 orang saja. Itu dia, mereka kalah secara kuantitas kali ini untuk sementara waktu. Dan dari tim nomor 9 kali ini yaitu Alpha Team akan berusaha untuk maju ke arah bagian depan karena mereka juga belum terlalu aman walaupun sudah masuk dalam zona. Sementara di tempat lain dari tim Rich, tim nomor 6 harusnya yaitu dari Rich WNL tertake down satu persatu, dan lagi-lagi To The Bone mendapatkan 1 knockdown dari seorang Jaden, dan bahkan Luxi kali tembakan lagi ke arah bagian depan ke arah tim nomor 14 Jakarta Revengers kembali lagi menghilang. Dan lihat sudah 12 kill didapatkan, tembakan lagi ke arah bagian depan, dan tim nomor 9 pun tidak mudah untuk bergerak. Tim nomor 11 berusaha masuk juga tertake down, 13 elimination sudah didapatkan oleh To The Bone kali ini, dan belum berhenti, yang ke-14 juga didapatkan. What happened di game kali ini? Wow, luar biasa sekali, bahkan terus bertambah eliminasi poin dari para pemain To The Bone. Meskipun kali ini kita lihat dari seorang Zuxi harus tertake down, tinggal tersisa 2 orang, Jaden dan juga seorang Luxi kali ini, Bang Doge. Betul, melawan 3 orang lain dari tim nomor 6 yaitu Rich WNL. Dan ini mungkin yang biasa dikatakan oleh orang-orang the total domination dilakukan oleh tim To The Bone. 18 elimination sudah mereka dapatkan. Namun cobaan berikutnya adalah kali ini berhadapan dengan 3 orang lain yang masih aktif dari tim Rich WNL. Yes, dan tadi kita lihat dari Frank udah coba buat dilempar terlebih dahulu, memastikan di mana posisi para pemain To The Bone. 2 sisa orang lagi. Dari tim nomor 6 juga kita lihat tidak mau terlalu gegabah untuk masuk langsung ke dalam karena menurut gua circle-nya juga masih bisa berpindah dan itu masih bisa menjadi chance untuk mereka menang. Betul, tapi kedua tim ini mempunyai PR yang sama karena mereka belum masuk ke dalam zona. Yes. Dan seperti dari Rich WNL ingin melakukan sebuah inisiasi terlebih dahulu. Smoke dikeluarkan,
kirimkan Tayo atau minifan ke arah bagian depan. Namun Luxi juga tidak ingin memberikan kemudahan bagi tim ini. Touchdown di sana dan udah mulai terdeteksi pergerakan dari To The Bone. Namun Luxi pun tembakan ke arah bagian depan. Satu orang yang melakukan flank justru ter-take down. Sebuah counter strategy dan counter play yang dilakukan oleh tim To The Bone. Dan bahkan kali ini hanya menyisakan 2 active player yang udah cukup low HP di salah satunya. Maju ke arah bagian depan menggunakan sebuah bagi. Namun apakah cukup cepat untuk melakukan sebuah saving position. Turun dari Gak bagian bisa. bagi tersebut dan masih bisa untuk bertahan. Namun low HP Nyaris. sekali. Dan ini dia Luxi, sebuah nade sudah di-cook. Bahkan di menggunakan sebuah bagi, namun apakah cukup cepat untuk melakukan sebuah saving position, turun dari Gak bagian bisa. bagi tersebut dan masih bisa untuk bertahan, namun low HP Nyaris. sekali. Dan ini dia Luxi, sebuah nade sudah di-cook, bahkan di smoke dikeluarkan, kiri satu orang yang melakukan flank. Salah satunya maju ke Luxi, sebuah nade sudah di-cook, bahkan di dan latihan yang memang sangat